Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Hari ini kita akan bahas mengenai cabang-cabang biologi. Yuk, mari dilihat dulu videonya. Kemudian kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita mau mengenal lagi yuk apa yang dimaksud dengan biologi. Biologi diambil dari kata bios yang berarti hidup, logos berarti pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Di video ini, kita akan membahas mengenai cabang-cabang biologi. Di video selanjutnya, kita akan bahas mengenai manfaat biologi dan kerja ilmiah atau metode ilmiah. Oke, sebelum kita bahas semuanya nih, saya mau tanya, ada yang tahu gambar apa ya di depan? Ya, gambar di depan itu gambar sel. Nanti kita akan bahas apa sih sel dan gambar apa aja sih itu. Tapi kita kenalan dulu dengan biologi. Dan masuk ke ciri-cirinya ya. Pertama, biologi objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap oleh indera. Biologi memiliki langkah-langkah yang sistematis yang bersifat baku dan dikembangkan berdasarkan pengalaman nyata dan hasilnya berupa hukum-hukum yang berlaku umum. Hasil penelitiannya objektif apa adanya dan biologi menggunakan cara berpikir logis yang bersifat deduktif dan induktif. Kita masuk ke cabang-cabang biologi. Seperti yang digambar itu merupakan salah satu cabang-cabang biologi. Ada yang gambar organ, pohon, dan serangga. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai anatomi. Ada yang pernah dengar apa itu anatomi? Ya, anatomi itu ilmu yang mempelajari bagian tubuh makhluk hidup. Tepatnya mempelajari bagian dalam makhluk hidup. Seperti pada gambar, ada gambar organ-organ tubuh manusia. Ada paru-paru, jantung, hati, lambung, usus besar, usus halus. Tampaknya di gambar. Nanti kita akan mempelajari itu masuk ke dalam sistem organ apa saja ya, dan termasuk fungsinya. Selanjutnya ada bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Bakteri itu sendiri dibagi menjadi dua, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria adalah bakteri yang memiliki sel-sel paling awal yang berhubungan dengan kekeraban terdekat dengan organisme eukariotik. Sering kita kenal dengan bakteri primitif. Kemudian ada Eubacteria. Eubacteria paling kita ketahui dengan namanya bakteri. Ciri utamanya yaitu organisme uniseluler atau bersel satu dan tidak memiliki membran atau membran pelindung. Di gambar kita bisa lihat itu bentuknya lonjong-lonjong atau bentuk basil. Selanjutnya kita membahas mengenai bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara dan prinsip atau teknologi tertentu. Bioteknologi dibagi menjadi dua, ada konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme secara langsung. Sementara bioteknologi modern memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung. Contoh bioteknologi konvensional seperti yogurt, roti yang ada di gambar. Contoh bioteknologi modern ada rekayasa genetika. Nanti kita akan bahas satu persatu di video berikutnya.
Selanjutnya ada botani. Botani itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang keanekaragaman tumbuhan. Terbagi menjadi 3, ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta adalah tentang lumut-lumut, Pteridophyta tentang paku-paku, Spermatophyta tentang tumbuhan berbiji. Yang kelak akan dibahas di semester 2 atau semester genap. Nah, ciri umum Bryophyta adalah, ada yang tahu? Ya, Bryophyta ciri umumnya dia belum memiliki tumbuhan yang sebenarnya. Kemudian kita akan bahas mengenai ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya. Di gambar kita dapat melihat ada komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri dari air, cahaya, tanah, pH, sinar matahari, kelembaban, dan lain sebagainya. Sementara komponen biotik terdiri dari makhluk-makhluk hidup. Contohnya ada rusa, ada capung, ada ikan, ada katak, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke embriologi. Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di embriologi akan dibahas mengenai bagian-bagian embriologi dan fase-fase embriologi. Embriologi terjadi pada hewan dan manusia. Kemudian ada entomologi. Entomologi adalah cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan serangga. Dapat dilihat di gambar ya. Di entomologi dibahas mengenai teori anatomi klasifikasi dan taksonomi serangga. Kemudian ada evolusi. Evolusi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup dan berbagai perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan di bumi. Yang akan dibahas di evolusi terdiri dari dasar teori evolusi, mekanisme evolusi, dan perkembangan teori. Kemudian ada fisiologi. Nah, fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan dan zat hidup, organ, jaringan, atau sel. Fisiologi ini lebih kepada fungsi-fungsi organ ya, terdiri dari elektrofisiologi, neurofisiologi, dan fisiologi sel. Nah, elektrofisiologi ini berkaitan dengan cara kerja saraf dan otot. Neurofisiologi berkaitan dengan fisiologi otak, dan fisiologi sel menunjukkan pada fungsi sel secara individual. Kemudian ada genetika. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perwarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Terdiri dari 5, ada genetika molekuler, sel atau sitogenetika, populasi, kuantitatif, dan genetika perkembangan. Setelah ini akan dibahas ketika kalian sudah di jenjang perkuliahan. Kemudian ada histologi. Histologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur sel dan jaringan secara detail menggunakan mikroskop. Dapat dilihat di bawah gambar, ada histologi ginjal, penampakan sel ginjal, ada histologi pankreas, ada histologi otot. Kemudian ada mikologi. Mikologi adalah cabang ilmu biologi
yang mempelajari tentang fungi atau jamur atau sering disebut dengan cendawan. Di mikologi dibahas mengenai taksonomi jamur, fisiologi jamur, bioteknologi jamur, dan budidaya jamur. Nah, di sini kalian juga akan mengetahui perbedaan jamur yang boleh dimakan dan tidak dimakan. Kemudian ada mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang biotermik atau mikroorganisme. Objek kajiannya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, seperti bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea atau bakteri primitif. Kemudian ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari suatu penampakan atau bentuk struktur tubuh makhluk hidup yang biasanya dapat dilihat secara fisik atau langsung. Kemudian ada onkologi. Onkologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kanker. Di onkologi terfokus pada organ kanker tulang, kanker darah, kanker otak, kanker payudara, kanker serviks, kanker kepala dan leher, kanker hati, kanker paru-paru, kanker prostat, kanker kulit, dan kanker prostat. Kemudian ada ornitologi. Ornitologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang burung. Ornitologi memiliki sejarah panjang dan studi pada burung yang membantu mengembangkan beberapa konsep kunci dalam evolusi, perilaku, dan ekologi seperti definisi spesies, proses spesialisasi, naluri, belajar, ekologis, serikat, filogeografi, dan konservasi. Kemudian ada parasitologi. Parasitologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang parasit dan parasitisme. Di gambar ada Phaseolus hepatica dan Entamoeba histolytica. Phaseolus hepatica penyebab utama fasciolisis, sementara Entamoeba histolytica penyebab utama diare, kerusakan pada perut, dan saluran pencernaan. Oke, selanjutnya ada paleontologi. Paleontologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan purba. Nah, paleontologi mencangkup studi fosil untuk menentukan evolusi suatu organisme. Kemudian ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang manipulasi sifat genetika. Nah, ini berguna untuk bioteknologi berkaitan dengan bioteknologi modern. Kemudian ada sitologi. Sitologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel dan pemanfaatan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Di gambar kita dapat melihat ada gambar sel saraf, sel bakteri, dan sel tumbuhan. Kamu bisakah melihat perbedaannya? Kemudian ada taksonomi. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengklasifikasian organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Dapat dilihat jenis-jenis kucingnya beda ya, dari bulu, terus dari morfologinya. Kemudian ada radiologi. Radiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pencitraan medis untuk mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit. Kamu bisa lihat kan dari gambar. Kemudian ada virologi. Virologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang apa coba? Virus, tepat sekali. Dilihat ya dari gambar, ada virus. Oke, thank you for watching. See you next time.